Baik, Bapak Ibu, selamat sore menjelang malam. Mahasiswa pasca sarjana yang sudah bergabung ada 10 orang, yang lain bisa menyusul. Oke, tadi ternyata Pak Zeki bukan di Bapak yang tidak yang salah, Pak. Di sayanya belum dibesarin suaranya. Masih dinolkan. Luar biasa. Oke. Mohon maaf. Ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini eh, tugas yang diberikan oleh bidang akademik kepada saya mengajarkan tentang mata kuliah itu doktrin Allah Tritunggal, ya. Doktrin Allah Tritunggal. Nah, ini sudah beberapa kali diajarkan. Nah, ini mata kuliah ini khususnya ada di pasca sarjana. Ya, kalau di S1 teologi itu hanya bagian dari pembahasan, ya, bagian dari pembahasan, jadi tidak lengkap. Tapi bagi S1 teologi tentu sudah punya dasar, ya, punya dasar tentang Allah, yaitu ya biasanya itu di teologi proper, ya. Di teologi proper itu ada bagian dari pembahasan itu adalah Allah Tritunggal, begitu, ya, Allah Tritunggal. Nah, tentu ada yang melatar belakangi mengapa penting di pasca sarjana, ya, tadi belajar tentang Allah Tritunggal, ya. Ya, jadi bukan karena ya yang viral sekarang ini kan gitu, ya. Ya, ya, yang menolak Allah Tritunggal, ya, Allah Tritunggal itu tidak relevan, Allah Tritunggal itu adalah hasil pikirannya manusia, Tritunggal itu didirikan oleh bapak-bapak gereja dan tidak alkitabiah dan yang lain sebagainya. Tentu bukan karena itu mungkin hanya salah satunya, ya, salah satunya. Ya, mengapa kita penting belajar alat Tritunggal saya akan jelaskan sampai nanti di materi ini, ya. Ini penting sekali dan tentu ini untuk meningkatkan pemahaman kita, ya, mengembangkan pengetahuan kita tentang tiga pribadi yang kita kenal di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Ya, oke, baik. Saya akan coba share hari ini pertemuan kita di awal ini mungkin belum sampai kepada pembahasan secara mendetail, secara lengkap tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi saya akan menjelaskan mengapa penting kita belajar Allah Tritunggal. Jadi tujuan pembelajaran, kemudian arti dari kata Tritunggal, dari mana asal usulnya kata Tritunggal itu, karena di Alkitab kan tidak ada, ya. Nah, kemudian juga perlu memahami ajaran-ajaran bidat yang disebut dengan bidat ataupun ajaran sesat, ya, yang punya pandangan yang lain yang berbeda dengan Alkitab, sekalipun dikatakan Alkitabiah, ya, tetapi tetap, ya, menolak, ya, ketrinitasan. Ada yang oneness, ada yang hanya mengatakan semuanya hanya Yesus, semua hanya Bapa, tidak ada Yesus. Ada yang mengatakan hanya Yesus saja, Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus, ya, ya. Jadi tidak ada Bapa, tidak ada namanya Roh Kudus. Nah, kemudian ada yang katakan, oh tidak, Yesus bukan Tuhan, tetapi yang Tuhan itu adalah Yahweh saja, yaitu Bapa, ya. Nah, ini kan ajaran ini bukan datangnya dari agama lain, tapi ajaran ini justru datangnya dari komunitas Kristen atau orang yang mengaku sebagai gereja, ya, gereja Tuhan, ya. Memang Rasul Yohanes sudah mengatakan bahwa penyesat itu datangnya bukan dari luar tetapi dari dalam, ya. Dari dalam itu artinya dari lingkungan komunitas yang mengaku sebagai orang Kristen yang memegang kitab suci yang sama, yaitu Alkitab. Ini Alkitab. Oke, baik. Jadi kita nanti banyak diskusi, ya, di doktrin pasca sarjana ini karena ada tugasnya. Ini ada tugasnya. Baik, Bapak Ibu, saya coba share dulu saya punya PowerPoint. Saya sebut dulu. Apakah sudah muncul? Sudah? Sudah, ya? Iya, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya sampaikan dulu, ya, tata tertib
kita belajar supaya bisa mengikuti dengan baik. Yang pertama diharapkan kehadirannya 100%, kalau tidak pun ya minimal 80%. Kurang dari situ maka dia akan dianggap gagal. Lalu yang kedua, ya selama pemaparan materi mohon ya jangan menutup kamera ya dari awal sampai selesai, tutup mata. Amin, selesai. Jadi saya nggak tahu Bapak Ibu ada di mana, karena saya kalau sudah share PowerPoint ini mungkin yang hanya saya bisa lihat hanya 4-5 orang nih, nah kan dalam bisa saya lihat ya, yang lainnya saya nggak bisa lihat begitu ya, kecuali saya terus geser begitu ya. Nah Bapak Ibu ini kan sudah hamba-hamba Tuhan, orang-orang profesional, jadi marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh lebih serius, ditunjukkan dengan kita bersama-sama berinteraksi. Ketika berinteraksi tentunya jangan disembunyikan wajah dan muka ya, ditunjukkan lah. Kalau misalnya ada mau mengambil air minum, silakan, boleh, mau sambil minum boleh, tapi kalau sambil makan jangan. Nanti kita ada break 10 menit 15 menit, minta tolong nanti saya diingatkan ya. Oke, jadi kita belajar tertib, lalu nanti ada lebih banyak kepada interaktifnya. Oke, baik. Saya mengingat di antara kita mahasiswa pasca sarjana ini ada salah satu mahasiswa kita, Ibu Dian ya, Gloria Dian, baru berduka, belum sampai 1 minggu ya, dan sudah ucapan turut berduka dari mahasiswa pasca sarjana. Dan dalam kesempatan ini juga saya sebagai dosen sekaligus ketua mengucapkan ya turut berduka cita, kiranya Dian Gloria diberikan ketabahan, kekuatan, penghiburan oleh Roh Kudus. Nah, biasanya setiap ada dari teman kita, orang tua teman kita yang berduka, itu biasanya di pasca sarjana ini ada berupa perhatian ya. Saya tidak tahu apakah itu sudah ada yang mengkoordinir atau tidak ya. Biasanya ada ya. Kita bisa berpartisipasi ya. Jadi silakan ya, siapa yang mau mengkoordinir ya. Kita saling memberikan kekuatan, ketabahan, penghiburan, tetapi juga ada sesuatu partisipasi yang bisa kita berikan. Tentu bukan karena dipesan oleh Dian Gloria supaya saya bicara, tidak, karena kebiasaan baik yang sering dilakukan itu ya. Oke, baik, itu saja. Makasih untuk pengantar. Baik Bapak Ibu, jadi mata kuliah kita adalah doktrin ya Allah Tritunggal. Ya, doktrin Allah Tritunggal. Ini bobot SKS-nya kalau nggak salah 3 SKS atau 2 SKS ya, antaranya itu ya. Oke. Ya, sebelum ke materi atau pembahasan, didahulukan dulu untuk membagikan tugas ya, membagikan tugas ya, karena kita tidak ada ujian akhir dalam bentuk esai ataupun soal ya, tidak, tapi tugasnya adalah membuat makalah atau literatur ya, literatur yang akan dipresentasikan di kelas ataupun dipresentasikan pada saat kita pertemuan nanti, pertemuan ketiga ya, ketiga 4, 5 ya. Kalau masih belum selesai berarti pertemuan yang ke-6 kita tambahkan gitu ya, 1 kali pertemuan lagi. Ya, seperti biasa, ini sudah bukan asing lagi buat para mahasiswa pasca sarjana, kecuali ada yang baru. Saya tidak tahu ada apakah yang baru bergabung ya. Nah, kalau ada nanti bisa dijelaskan ya. Jadi yaitu membedah buku tentang alat Tritunggal, yaitu hasil refleksi dari 5 sampai 7 halaman. Lalu diberikan tanggapan terhadap buku itu. Lalu terakhirnya dibuat simpulan ataupun kesimpulan. Yang lagi membangun teori, lalu berikan respon terhadap teori yang dikutip ya, dari beberapa buku ya. Jadi lebih kepada intisari atau penekanan ya, penekanan kepada alat Tritunggal tentunya. Nah, jadi hasil refleksi itu dibuat dalam bentuk soft copy dan juga video ya, dengan durasi waktu 7 sampai 10 menit ya, 7 sampai 10 menit. Silakan disiapkan. Ini saya akan ulang. Jadi tidak ya, ini terlalu lama. Saya sudah pernah buat seperti ini. Ini yang kelas yang sebelumnya nih.
Waktu itu Pak Joni Pak bisa ya. Jadi bukan dibuat dalam bentuk video, jadi tolong dulu Pak, dibuat dalam bentuk PowerPoint dan juga Word ya. Ya, yang jurnalnya dalam bentuk Word atau bisa di PDF-kan, dan kemudian dalam bentuk PowerPoint ya, PowerPoint. Jadi jangan Word-nya yang ditampilkan pada saat presentasi, tapi PowerPoint-nya. Nah, ini kita harus mengikuti kemajuan IT ya. Saya pikir semua sudah pasti bisa lah itu ya. Ada yang bagus-bagusnya, ada yang sudah bagus ya, ada yang masih tahap belajar, enggak apa-apa ya. Ini buat PowerPoint. Oke, tugas itu dikumpulkan saat pertemuan 3 sampai 5, artinya dipresentasikan pada saat itu ya. Jadi dipresentasikan mulai dari pertemuan 3 sampai 5. Oke. Nah, jadi ini tugas merupakan nilai akhir ya, mata kuliah doktrin alat Tritunggal. Jadi tidak ada penilaian dari soal atau ujian bentuk soal. Ini tugas ini yang menjadi nilai akhirnya ya, nilai akhirnya, karena itu harus dikerjakan. Jika ada Bapak Ibu ya belum masuk nilainya, mungkin dicek di Siakat ya atau di akademik. Nah, itu barangkali belum memasukkan tugas ya, belum memasukkan tugas ya, karena saya akan menilai dari mana, nggak cukup dari kehadiran ya. Kehadiran itu kan hanya 10% ditambah dengan interaktif ya, 10%, 20%. Nah, 80%-nya dari mana? Ya dari tugas akhirnya ya. Nah, karena itu diharapkan Bapak Ibu jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas maka tidak ada nilainya. Oke. Dan berupaya untuk membuat yang terbaik lah ya, yang terbaik. Oke, yang terbaik ya. Baik Bapak Ibu. Oke, tugasnya diambil buku dari mana? Bedah bukunya. Pertama, buku yang ditulis oleh Dr. Welly Pandelisoran dengan judul Tritunggal ya, bukan Tritunggal ini ya, kurang L-nya ya, sorry. Tritunggal Biblika ya. Ini waktu mengetiknya lupa minum kopi jadi ketinggalan L-nya ya. Nah, jadi Tritunggal bukunya nah, ini bukunya ini. Beliau ini ketua dari ST Agapes Jakarta, dan beliau ini adalah dosen saya dulu waktu saya mengambil S1, S2 ya, MMA ya. Nah, ini termasuk guru besar saya ya, yang membentuk ya, salah satu membentuk saya dalam hal teologi sistematika biblika ya. Beliau menguasai bahasa Ibrani Yunani ya, sehingga menulis buku ini. Mungkin di antara buku yang lain, ini salah satu buku yang terbaik ya dalam pembahasan Tritunggal begitu ya. Oke, sangat mendalam sekali. Nah, itu bisa nanti diusahakan dibeli, ada di toko buku di Jakarta ini ada, bahkan bisa juga dibeli melalui online ya, melalui online. Oke. Nah, karena itu buku wajib ya, itu buku wajib. Nah, mengapa buku wajib? Karena itu tugasnya dari situ. Tugasnya dari situ. Khususnya ada beberapa orang tugasnya dari situ. Oke. Baik, sekarang pembagian tugas. Ya, pembagian tugas tolong diingat dan dicatat ya, dicatat. Nah, doktrin Tritunggal di abad pertama ini, yaitu bapak-bapak gereja. Ya, bapak-bapak gereja yang merumuskan alat Tritunggal atau merumuskan pengakuan iman rasuli ya, mengakuan rasuli. Nah, ini oleh Pak Jeki Ganda ya, Pak Jeki Ganda ya. Oke, materinya sumbernya utama dari bukunya Pak Willy tadi, Tritunggal Biblika ya. Itu baru ditambahkan nanti buku-buku yang lain ya. Jadi literatur sumber kepustakaannya itu nanti minimal 5 lah ya, di luar Alkitab ya. Minimal 5, lebih banyak lebih bagus ya, lebih bagus. Kemudian doktrin Tritunggal abad kedua. Nah, di buku itu ada, yaitu kalau sudah bergabung ada Pak Nuh ya, Nuh Gosianes. Ada bapaknya ada, sudah masuk? Ada, Pak. Oh ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sehat Pak ya? Oke, baik. Kemudian doktrin Tritunggal abad ketiga.
Ibu Herpiani. Ada Ibu Herpiani? Ada? Ada Pak, ada Pak, Oke, tolong dicatat Bu ya. sudah Pak. Ya, kemudian untuk Saudari Glory Dian, yaitu doktrin Tritunggal abad keempat, ya, abad keempat, ya, abad keempat. Oke, masih dari buku yang sama. Kemudian doktrin Tritunggal abad pertengahan, itu Ibu Olivia Halawa. Ada, Ibu Olivia? Ada Pak, Oke, tolong dicatat Bu ya. Kemudian doktrin Tritunggal era reformasi sampai abad ke-19, yaitu Persawaran Raja Guguk. Pak Raja ada? Pak Raja? Ada? Pak. Oke, tolong dicatat Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak. Baik. Kemudian yang berikutnya doktrin Tritunggal abad 20, yaitu Pak Patar Lukas DS. Apakah ada beliau? Hadir Pak. Oke, baik. Tolong dicatat Pak ya. Nah, Ya. ini. Oke, lanjut. Ya. Kemudian diambil dari langsung pembahasan dari Alkitab, tetapi tetap menggunakan beberapa buku literatur, ya, yaitu Pak Ian Satar ya, Tritunggal dalam kitab Pentateuch, ya, kitab Torah berarti ya. Ya, dimulai dari Kejadian 1 ayat 1 itu ya, kata Elohim, Eloah dan yang lain ya. Kemudian ada ya, Pak Ian ada? Hadir. Ada, oke, baik, tolong dicatat. Kemudian Tritunggal dalam kitab Injil Matius, yaitu Pak Palti Sabudia. Ada? Ada? Belum bergabung? Itu tadi yang izin kali tadi ya? Atau bukan? Ya? Kalau belum ada nanti dikasih tahu. Kemudian Tritunggal dalam kitab Injil Yohanes. Nah, ini di sini justru yang paling kuat ya tentang Trinitas, Allah Tritunggal ya. Oke, bagaimana Yesus memperkenalkan Bapa, Yesus menyatakan dirinya, Yesus menyatakan Roh Kudus. Jadi Yesus itu adalah pengajar Tritunggal yang paling dahsyat, yang paling luar biasa ya. Ya, jadi itu. Oke, makanya orang yang menolak ajaran Trinitas berarti menolak ajaran Yesus. Orang yang menolak ajaran Yesus berarti ya sama saja dengan orang Farisi ahli Taurat. Ya, tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, sekalipun dia orang Kristen, doktor teologi, profesor teologi ya. Nah, Yesus sendiri mengajarkan tentang Bapa, mengajarkan tentang Roh Kudus, mengajarkan tentang dirinya. Ya, jadi pemahaman yang benar akan Tuhan, mengenal Allah ya dengan benar dengan Tuhan akan Tuhan. Ya, kita hanya bisa belajar dari Yesus. Ya, Yesus itulah puncak penyataan dari Allah itu. Tanpa Yesus kita tidak bisa mengenal Allah dengan benar, ya. Oke. Baik, itu di Injil Yohanes oleh Pak Enos Simanjuntak. Ada? Ada Pak Enos? Ada ya? Ada Pak. Oke, baik. Silakan Pak ya, dicatat ya. Ini luar biasa ini pembahasannya ini. Kalau kemarin yang bahas ini Pak Joni Pabisa. Ya, sangat mantap beliau buat ya. Oke, kemudian Tritunggal dalam surat Roma, Octavianus Dubu. Ada? Ada Pak. Oke, silakan Pak ya. Kemudian untuk Ibu Minda Saila, tadi ini yang izin kali ya. Nah, yaitu Tritunggal dalam surat 1 Korintus juga ada. Surat-surat Paulus selalu mendahului ya di dalam Bapa Yesus Kristus ya. Ya, begitu ya. Tritunggal dalam surat Efesus Pak Stefanus Daramila, ini tadi yang dua. Barangkali ini suami istri mungkin ya, tadi izin ya. Oke, baik. Nah, nanti akan disampaikan. Kemudian untuk Bezalel Robert ya, Tritunggal dalam surat Kolose. Ada? Pak Robert sudah bergabung? Tadi udah isi list tadi. Belum bergabung ya? Nah, ini di kitab Kolose juga, terutama di pasal 1 ya. Ini apa tuh tentang Sang Pencipta, bahwa Yesus Sang Pencipta. Oke. Nah, ada yang belum? Ada yang belum yang sudah bergabung? Saya Pak. Oh iya, tadi nggak ngisi list ya Bu ya. Ya, jarang buka WA.
Oke, baik Bu ya. Oke, sekarang Ibu ini bahas ini Tritunggal dalam surat Filipi, terutama pasal yang kedua, ayat 6 sampai 8. Ya. Siap. Ya, oke, itu tentang kenosis itu ya, melibatkan Allah Tritunggal di situ ya, nanti dibahas ya. Oke. Kemudian ada lagi selain Ibu Palentri, ada lagi? Ada? Udah semua ya? Ya, nanti yang lain yang tidak hadir hari ini menyusul nanti untuk topiknya yang berikutnya begitu ya. Baik. Nah, ini daftar pusaka atau literatur yang dibutuhkan dalam penulisan jurnal ataupun karya ilmiah dalam bentuk makalah ini. Ada beberapa buku ya, salah satunya tadi bukunya Willy Paninsolang, Tritunggal Biblika ya, penerbit Jakarta Yayasan Agape. Ini mudah didapatkan ya. Ini buku wajib, ini usahakan punya ya. Kemudian ada bukunya Robert Letham ya, Alat Trinitas. Ini buku yang diterbitkan oleh Momentum Christian Literatur yaitu Surabaya. Ini buku baru, yang termasuk baru 2020 ya, 2020 bukunya. Mana dia? Oke. Nah, bukunya ini ayo Bu, cukup tebal ya. Mari saya beli ini melalui online. Nah, bukunya ya. Oke, tadi masih mulus, saya belum baca ini, tapi saya lihat ini baru di awal ini bagus. Kemudian ada buku, ini buku kecil, ini sudah lama, ini waktu saya masih S1 teologi sudah, buku ini sudah ada, yaitu yang ditulis oleh Robert Crossley ya, Crossley Tritunggal yang Esa. Mana dia bukunya? Itu buku kecil. Mana dia? Oh, ini sudah ada di depan mata. Ini bukunya Tritunggal yang Esa ya. Bagus juga pembahasannya, buku kecil. Kemudian buku Millard Erickson. Nah, ini buku Teologi Kristen volume 1, ada membahas tentang Trinitas ya, Trinitas harus buku ya. Nah, ini buku ini semua kita udah tahu. Ini buku yang sangat-sangat bagus. Ini banyak dipakai oleh perguruan tinggi teologi di Indonesia, karena yang menulis ini adalah seorang profesor teologi sistematika di Dallas Seminari ya. Nah itu nanti bisa punya buku ini ya, akan punya buku ini yaitu. Oke, nah ini hampir seluruh perguruan tinggi teologi menggunakan buku ini. Kalau sekolah teologi itu sekolah tinggi teologi yang baik, yang bagus, pasti punya buku ini. Dia ada volume 1, volume 2, volume 3, tapi untuk bahasa La Trinitas itu di volume 1 ya, di volume 1 ya. Oke, kemudian punya apa lagi ya? Oke, ada buku ya, Dimodi Handbook of Theology, buku pegangan untuk hamba Tuhan ya. Ya, Malang, saat Malang. Ini pasti sudah pernah punya buku itu. Ini dia. Nah, pembahasan Tritunggal juga ada di jilid 1. Ya, di jilid 1 ini bukunya. Oke. Nah, kemudian berikutnya buku Tritunggal Tuhan yang Maha Esa, terbitkan oleh Yayasan Andi Yogyakarta. Ini Dr. Frans Tamarol. Ini dosen saya dulu waktu ngambil S1 ya, berarti udah lama sekali, tahun 93 ya. Beliau menulis buku juga tentang alat Tritunggal. Nah, ini bukunya ya, bukunya. Oke, bisa usahakan punya buku ini. Oke, dia pembahasannya juga memang agak berat, tetapi kalau kita tekuni baca pasti bisa paham isinya. Kemudian itu bukunya Jonar Situmorang, yaitu Kristologi ya, Yogyakarta. Maaf, ini ada buat di sini Kristologi harusnya hanya satu saja. Nah itu ya, Yayasan Andi. Mana bukunya ya? Kristologi. Nah, ini punya.
Oke, bisa usahakan punya ini buku ya. Oke. Nah, kemudian Herman Reader Boss. Ini tafsir Injil Yohanes. Ya, Momentum. Wadah, bukunya tebal. Ah, ini tebal juga bukunya ini, ya. Nah, ini buku bisa dimiliki juga. Kalau kita mau memahami kitab Yohanes, gunakan salah satu buku ini, ya. Buku ini. Nah, ini mungkin Erastus Sabdono nggak gunakan buku ini, kemudian juga Joshua Theo tidak menggunakan buku ini, ya. Dan kawan-kawannya yang layar teologi juga mungkin tidak menggunakan buku ini, mungkin hanya menggunakan traktat kali ya, sehingga asal bicara begitu ya. Oke, nah itu. Kemudian itu penting bukunya. Oke, baik. Apalagi buku yang ditulis lagi tafsir Alkitab surat Kolose, bukan Koloes ini. Ini benar-benar salah dia ngetik lagi nih. Pak Kolose Pak Jeki ya, bukan Koloes. Ya, ini salah lagi nih ya. Ya, itu buku tafsir buku Kolose ya, Kolose. Nah, ini. Ya, bukunya ini ya. Ya, ini membahas kalau di Kolose, siapa tadi yang punya tugas itu ya, ambil dari sini bagus ya. Ya, posisinya. Kemudian buku ada lagi. Wah, ini buku yang sudah biasa, ini kita pasti tahu lah ya, yaitu Charles Ryrie Teologi Dasar ada ya, sama saya cari ya. Kemudian yang ditulis oleh R.C. Sproul, Kebenaran Dasar Kristen. Buku Teologi Sistematika ada juga yang Henry Kissen. Nah, ini buku juga bagus ya. Kemudian buku yang ditulis oleh Murwali Yanto Matalu, seorang apologet ya, yang terus-menerus berjilid-jilid mengkritisi ajaran-ajaran bidat yang viral sekarang ini ya. Beliau punya pengetahuan yang hebat, yang luar biasa ya. Ya, tidak sebanding lah, apalagi dengan layar teologi. Namanya siapa itu, Rudy Chang gitu ya, merasa pinter di layar teologi, tapi amburadul saya lihat, saya ada pengajarannya, tapi disambut tepuk tangan oleh banyak orang pengikutnya. Oke, banyak buku-buku yang lain. Ada Zakaria Putrus, yaitu Allah itu Esa dalam Tritunggal yang Kudus. Oh, itu buku kecil aja itu ya, buku kecil. Mana buku kecilnya ya, ini tadi sudah saya siapin. Oh, ini, oh bukan ya. Oke, nah kemudian ada bukunya Suhento Liao, Memahami dan Menjelaskan Allah Tritunggal secara Alkitabiah. Buku kecil, tipis. Tapi ini jangan dibuat seluruhnya menjadi pedoman, karena banyak juga kurang, kalau menurut saya sih kurang setuju dengan hal-hal tertentu ya, hal tertentu, tapi bisa menjadi referensi. Kemudian ada buku itu, oh ini tadi saya bilang Zakaria Putrus itu ya ini. Ini Allah itu Esa di dalam Tritunggal yang Kudus, seperti literatur ya, buku kecil, tapi cukup lumayan ya, yang diterbitkan oleh Jalan Al-Rahmat. Jalan Al-Rahmat itu dulu misi penginjilan kepada saudara kita Ismail ya. Nah, jadi itu ya. Jadi perbandingan antara Al-Qur'an dengan Alkitab gitu ya. Nah, itu. Baik. Kemudian itu buku-buku yang perlu. Oh, ada buku yang saya tidak lupa memperkenalkan, tapi tidak usah menjadi buku wajib. Ya, tidak usah menjadi buku wajib. Itu buku yang ditulis oleh Dr. Erastus Sabdono, Tritunggal menurut Alkitab. Nah, ini kayaknya buku ini udah ditarik ya dari toko buku, dari peredaran, karena dia bilang ada dengan ajaran yang baru sekarang ya tidak sesuai dengan yang tulis yang di buku itu. Beliau itu tadinya penganut Tritunggal tulen ya, tapi sekarang sudah tidak ya. Nah ini jadi buku ini lumayan bagus, tapi ada juga hal-hal yang menurut saya kurang tepat menjadi hakikat iman Kristen, terutama berhubungan dengan
yaitu oknum yang kedua dalam Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, ya. Oke, baik. Dia ada dua bukunya ini. Ada dua. Satu lagi. Nah, ini bukunya. Yang lebih tebal. Rasul Sabdono, Tritunggal. Menyingkap rahasia Tritunggal menurut Alkitab. Lumayan beliau menulis buku. Tapi saya tidak tahu apakah ini kok di belakangnya ada daftar kepustakaan ya. Nggak ada footnote, nggak ada footnote-nya, nggak ada daftar kepustakaannya. Saya punya 3 buku beliau, semuanya sama seperti itu, ya, nggak seperti yang lain. Oke, ya masih banyak buku-buku yang lain. Dan bisa juga usahakan punya bukunya Rita Wahyu. Itu ada 3 buku ya, yang cukup tebal. Ya, saya punya 3-tiganya. Baik, Bapak Ibu, itu saja mengenai literatur kepustakaan pendukung untuk belajar. Usahakanlah punya buku dari semua yang saya sebutkan tadi, miliki lah minimal 1 atau 2, karena kita ini kan hamba Tuhan, mungkin akan menjadi dosen. Itu bisa digunakan selama masih kita ada kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini, ya. Kalau sudah tidak lagi ya diwariskan nanti kepada anak-anak kan, atau kepada yang lain. Baik, itu ada pertanyaan sekitar tugas, silakan jika ada. Jika ada pertanyaan berhubungan dengan tugas, ada? Berkaitan dengan tugas ada? Sudah jelas ya? Karena kita kan sudah terbiasa melakukan mengerjakan tugas seperti itu ya. Jadi tidak menjadi beban gitu, tapi kesukaan. Ya, kesukaan. Oke. Baik, kalau dulu waktu saya mengambil S2 dan S3 itu membuat laporan bacaan. Ya, jadi 500 lembar buku yang harus dibaca. Dengan itu, harus buat laporannya dengan membaca 500 halaman buku. Nah, itu ya. Nah, itu, dan tidak boleh hanya dari 1 buku, harus beberapa buku gitu. Nah, di sini ya, banyak anugerahnya, jadi tidak usahlah kan gitu ya. Cukup dengan literaturnya gitu Bapak Ibu ya. Gitu ya. Mungkin waktunya juga agak susah ya. Baik. Nah, kalau tidak ada ya. Tidak ada pertanyaan mengenai tugas? Oke, puji Tuhan, berarti mengerti ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, sekarang kita awali dengan tujuan pembelajaran atau mengapa penting memahami doktrin Allah Tritunggal. Tentu ada beberapa alasan ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat juga ada beberapa alasan itu. Yang pertama, memahami Tritunggal Allah itu sangat penting bagi kekristenan. Mengapa? Karena konsep ini merupakan dasar bagi kepercayaan Kristen. Bahkan dalam praktek hakikat iman dalam kekristenan. Makanya kalau orang sudah nggak percaya dengan Allah Tritunggal, berarti nggak usah jadi orang Kristen, gitu ya. Nah, jadi nggak usah orang Kristen, buat agama sendiri aja, ya, agama yang lain gitu ya. Nah, karena itu hakikat iman Kristen, ya. Oke, kemudian yang berikutnya, pemahaman yang benar tentang Tritunggal akan membantu umat Kristiani untuk menghargai peran masing-masing pribadi dalam keselamatan, ya, dalam menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Allah dan menjalani kehidupan mencerminkan kasih dan keharmonisan yang ada dalam komunitas Tritunggal. Semakin kita mengenal siapa Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus, tentu kita akan semakin mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan. Semakin kita menyembahnya, mengagungkannya, memberitakannya, mengobarkannya, ya gitu. Itu tujuannya, ya, supaya kita semakin mengenal, semakin mencintai. Nah itu ya, semakin mencintai, semakin mengerti, memahami siapa Allah itu sesungguhnya ya. Nah ya, jadi apa perannya Bapa, apa perannya Anak, apa perannya Roh Kudus ya. Nah itu bukan berarti ada peran-peran yang berbeda, semuanya punya kesamaan dalam hal peran ya. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya ya, konsep Tritunggal. Ya, Tritunggal itu diakui sulit untuk dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Betul, nanti akan saya jelaskan di berikutnya ya. Mengapa? Karena kita coba mencoba memahami Allah yang sulit dipahami, Allah yang tidak terbatas, dan kita manusia yang terbatas. Kita ini sangat terbatas, namanya manusia ciptaan. Cuma kita memahami dengan sempurna Allah yang
Allah yang sempurna itu tidak mungkin ya, tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Tetapi puji Tuhan kita diberikan hikmat ya, karunia untuk bisa memahami ya sekalipun tidak sempurna melalui Alkitab ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, memahami Tritunggal Allah memiliki beberapa implikasi penting bagi kehidupan iman dan juga praktek hakikat iman Kristen ya. Yaitu yang pertama adalah dasar kepercayaan Kristen. Jadi doktrin Tritunggal itu merupakan pondasi bagi kepercayaan Kristen. Nah ini pondasinya akan kuat di sini. Kalau kondisinya tidak kuat di sini, nanti ajaran itu akan melebar kemana-mana ya. Menyampaikan seminar berjilid-jilid tetapi berputar-putar di situ aja. Kenapa? Karena tadi dibangun dengan dasar yang kokoh ya, yang kuat begitu ya. Nah ini penting. Nah, pemahaman yang benar tentang sifat Allah dan hubungannya dengan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sangat penting untuk memahami ajaran-ajaran Kristen yang lain, seperti misalnya apa? Inkarnasi, ya, penebusan dan kehidupan kekal, ya. Itu ada hubungannya bukan saja langsung kepada pribadi yang kedua Yesus Kristus, tapi juga itu ada hubungannya dengan Bapa dan juga dengan Roh Kudus, ya, Roh Kudus, ya. Oke, nah itu penting. Ya, sangat penting malah. Implikasi berikutnya adalah pemahaman tentang keselamatan. Memahami Tritunggal membantu kita untuk menghargai peran masing-masing pribadi dalam keselamatan umat manusia. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang berkembang sekarang ini, Piran mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Juru selamat itu adalah Yahweh, ya, yaitu Allah Bapa, bukan Yesus, ya, bukan Yesus. Kalau Yesus pun itu juru selamat, tapi bukan juru selamat sejati. Kalau Yesus itu Tuhan, ya dia Tuhan juga, tapi Tuhan minor gitu ya. Ya, Tuhan mayor itu adalah Bapa gitu. Jadi ada minor, ada mayor gitu. Tapi kalau yang demikian saya tidak tahu apa itu minor dan mayor gitu. Berarti yang besar dan kecil. Jadi ada Allah kecil, ada Allah besar begitu ya. Nah, kalau di di kampus yang saya tahu belajar dosen itu ada mata kuliah mayor dan minornya kan gitu. Itu yang saya tahu ya. Gitu yang spesialisasinya dan juga tambahannya begitu ya. Oke. Nah, jadi ini Tritunggal akan membantu kita untuk memahami keselamatan sehingga kita bisa melihat Bapa. Nanti itu siapa kita Efesus itu. Efesus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Wah, itu mengekspos, memahami dengan baik peranan Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam keselamatan. Salah satunya ayat itu paling kuat ada di situ dan banyak ayat yang lain ya. Oke. Kemudian Bapa merencanakan keselamatan. Anak atau Yesus Kristus menggenapi rencana itu melalui apa? Kematian dan kebangkitannya, ya. Dan juga Roh Kudus menerapkan itu keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu berperan menuntun orang membaca Alkitab, menuntun orang akhirnya mengetahui siapa Allah, mengetahui siapa Yesus, dan juga menuntun orang dari yang tidak mengenal menjadi mengenal, dari yang tidak percaya menjadi percaya. Gitu ya. Nah, itu ya, itu pekerjaan dari Roh Kudus, bahkan mematraikan orang percaya sebagai milik Kristus atau miliknya Allah, ya. Kemudian implikasi yang lainnya adalah hubungan pribadi dengan Allah. Jadi doktrin Tritunggal mengajarkan bahwa Allah adalah suatu komunitas kasih yang sempurna antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, pemahaman ini mengundang umat Kristiani untuk apa? Menjalin hubungan pribadi dengan Allah dan mengejar keintiman dengannya melalui doa, penyembahan dan kehidupan. Ini prakteknya berarti ya. Semakin kita mengenal Allah yang kita sembah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tentu kita akan semakin memiliki hubungan yang harmonis dengannya dalam satu persekutuan kita, baik melalui doa, ibadah dan kehidupan rohani sehari-hari ya. Oke. Nah, itu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah model untuk kehidupan bersama. Mengapa demikian? Karena Tritunggal Allah menunjukkan bahwa kehidupannya sejati itu dan penuh makna ditemukan dalam hubungan kasih yang saling menghargai dan saling menghormati. Kita lihat Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah Asia, dasarnya sifat yang sama. Sifat yang sama itu adalah kasih. Nah, ini akan diturunkan kepada kita bagi orang yang percaya kepadanya, ya.
ditransfer kepada kita, ya, kasih itu, yang kasih yang tidak dimiliki oleh dunia ini, ya, yaitu kasih ilahi, kasih agape, ya. Nah, hal ini memberikan contoh bagi umat Kristen tentang bagaimana mereka harus menjalin hubungan dengan sesama manusia. Ini akan mempengaruhi kita dengan sesama manusia, ya, hubungan kita, ya. Itu menjalin hubungan dengan sesama manusia baik dalam keluarga dan juga dalam di gereja di mana kita bergereja, ya, melayani, maupun juga masyarakat, ya, masyarakat. Nah, itu. Jadi intinya adalah pengenalan yang baik dan benar akan Tuhan itu akan bermakna di dalam kehidupan kita ketika kita mempraktekkannya dengan sesama manusia, ya, sama manusia. Oke. Hal berikutnya, ya, menjadi implikasinya nanti adalah pentingnya komunitas. Nah, doktrin Tritunggal mengajarkan bahwa Allah adalah suatu komunitas yang saling bergantung dan harmoni, tidak pernah bertentangan. Ya, tidak pernah bertentangan. Antara Bapa dengan Anak tidak pernah bertentangan. Antara Anak dengan Roh Kudus tidak pernah bertentangan. Ya, ketiga pribadi itu tidak pernah bertentangan, selalu harmoni. Ya. Ya, tidak ada yang hanya ketergantungan seperti yang diajarkan oleh viral sekarang ini. Katanya Yesus itu ketergantungan kepada Bapa. Dia tidak bisa hidup tanpa Bapa, bahkan hidupnya sepenuhnya tergantung kepada Bapa. Ya, dari Bapa lah kemuliaannya, dari Bapa lah kuasanya diberikan kepada Yesus. Nah, kalau Bapa misalnya Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, itu bisa diambil oleh Bapa. Ya, dikembalikan kepada pemberi, yaitu pemberi itu Bapa. Jadi Yesus itu adalah sesuatu yang diisi dengan logos, sesuatu yang isi dengan firman, dihinggapi. Jadi bukan menunjukkan satu pribadi ilahi, gitu, ya. Nah ini. Jadi Yesus ketergantungan penuh kepada Bapa. Yesus tidak bisa hidup tanpa Bapa. Nah, inilah ajaran sekarang ini. Apa saudara Bapak Ibu setuju dengan hal seperti itu? Ya, tentu saya menolak ajaran begitu, ya. Oke. Jadi ini menekankan komunitas dalam kehidupan orang percaya dan mengajak mereka untuk saling mendukung, melayani, mencintai satu sama lain dalam tubuh Kristus. Jadi kita akan lebih mesra dalam suatu hubungan rohani, ya. Kita akan semakin bersatu dalam suatu kesatuan tubuh Kristus untuk bisa saling melayani, saling motivasi, saling mendorong satu sama lain, ya. Jadi itu. Jadi bukan semata-mata belajar doktrin Tritunggal itu hanya satu pengetahuan saja, tidak, tapi prakteknya jauh lebih penting. Kemudian kesatuan dalam keberagaman. Tritunggal Allah menunjukkan bahwa kesatuan dalam dan keberagaman dapat dan senantiasa hidup berdampingan, tidak pernah terpisah, ya. Ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak pernah terpisah. Nah, hal ini mengajarkan umat Kristen untuk menghargai perbedaan di dalam tubuh Kristus. Ya, perbedaan didominasi gereja. Ya, itu. Ya, perbedaan tingkat, ya, kedewasaan, ya, rohani. Nah, banyak perbedaan-perbedaan yang seringkali pemicu perpecahan dalam suatu gereja, ya. Seperti di Korintus, ya, ada perpecahan gereja, yang satu golongan Apolos, yang satu golongan Paulus, satu golongan Kristus. Nah, itu, ya. Nah, itu terjadi perpecahan. Nah, sampai hari ini di gereja juga masih terjadi demikian, ya. Oke. Nah, tentunya kalau ada satu kesatuan dalam tubuh Kristus, maka akan bisa bekerja sama, ya, untuk mencapai tujuan bersama, yaitu apa? Untuk kemuliaan Allah dan juga untuk pekabaran Injil, ya, pekabaran Injil. Oke. Baik, itu pentingnya, ya, memahami Allah Tritunggal. Mengapa penting? Ya, itu alasannya, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, dan itu juga menjadi satu tujuan pembelajaran kita. Jadi bukan semata-mata hanya ilmu dan juga untuk mendapatkan nilai, gitu, ya. Oke. Dan kita harus lebih mengutamakan nilai yang kekal, nilai yang abadi, ya, bahwa kita ini sedang belajar tentang Allah, ya, luar biasa, ya. Maka saya katakan, ya, tidak ada ilmu yang lebih tinggi lagi di dunia ini, ya, yang lebih tinggi tidak ada. Kalau ada, berarti dia melebihi dari Allah, ya kan? Tidak ada lagi yang melebihi pengetahuan tentang Allah di dunia ini. Jadi sering saya katakan bahwa pengetahuan tentang Allah itu adalah pengetahuan yang tertinggi di antara pengetahuan yang lain, dan yang lain itu adalah bagian
dari ya pengetahuan tentang Allah, bagian kecil bahkan dikatakan. Yang pengetahuan-pengetahuan yang sangat banyak di dunia ini kan. Ya, entah itu pengetahuan teknologi, pengetahuan ilmu pasti, ya dan yang lain sebagainya. Nah, itu ya. Nah, semua bersumber ya dari yang sama yaitu Allah. Sadar atau tidak manusia, orang percaya atau tidak, nah itu tetap bersumber dari pribadi yang sama yaitu adalah Allah ya, yaitu Tuhan kita, ya, Tuhan kita. Baik, Bapak Ibu. Jadi itu. Nah, di pengantar ini saya mau menyampaikan bahwa doktrin Tritunggal adalah doktrin yang paling sering diperdebatkan sampai hari ini. Ada yang hangat, ada yang panas, ada yang emosional, ada yang marah-marah kan itu ya. Ada yang saling menghakimi satu sama lain. Ya, ini tadi saya dengar ada lagi saya dengar di YouTube baru ini, katanya dui natur Yesus itu adalah suatu kebohongan. Nah, gitu. Suatu kebohongan. Itu ajaran palsu katanya. Itu di layar teologi ya. Oke ya. Hati-hatilah dengan layar teologi itu. Kalau saudara pernah mengikuti ya. Nah, menarik sih namanya layar teologi ya. Nggak layar teologi, tapi nggak mengerti teologi. Ya. Jangan-jangan pengertian teologi itu dia nggak tahu gitu, tapi dibuat layar teologi. Gitu ya. Nah itu. Saya dulu tertarik dengan itu ya, layar teologi itu karena waduh ini bagus juga ini. Karena kita kan berkecimpung ada belajar terus dan mengajar anak-anak kan, mengajar mahasiswa kita ya tentang teologi supaya ada penambahan pengetahuan wawasan lah. Tapi setelah saya ikuti 1 2 3 kontennya, aduh luar biasa. Bukan berarti saya menempatkan diri lebih hebat, lebih pintar, tidak. Karena kita belajar membaca buku ya, jadi tidak menggunakan hermeneutik induktif, tapi menggunakan sesuka-sukanya, sesuka-suka pikirannya ya. Ya, tidak bedanya saksi hopa, loncat satu ayat sini, ayat ke yang lain gitu, lincah sekali untuk meloncat kemana-mana. Yang kadang tidak ada kaitannya, tidak melihat konteks dekat, konteks jauh, ya, tidak sesuai dengan konteks, lepas konteks seenaknya, lalu menyatakan diri itu paling benar, yang lain sesat. Nah, sekarang ini yang kita yang sering mengkritisi ajaran yang sekarang yang lagi viral ini, ya, seminar Logos dan Kenosis, kita ini pendukungnya bilang kita ini antikris, ya, anti ES berarti antikris. Waduh, berarti dasarnya ES. Nah, berarti itu ya. Nah ini luar biasa itu. Ya tidak apa-apa lah, karena mereka nggak seberapa pengikutnya dibandingkan dengan yang lainnya. Akan dibandingkan dengan dunia miliaran orang ya yang percaya Allah Tritunggal. Mungkin di Indonesia pengikutnya hanya ribuan orang. Oke, nah ini diperdebatkan sampai hari ini, ya diperdebatkan, ya itulah setan, maunya setan begitu supaya diperdebatkan begitu ya. Oke, jadi di lingkungan dominasi gereja, internal maupun dalam dunia teologi, nah ya tidak semua perguruan tinggi teologi, ya mempercayai itu, ya punya sekolah tinggi teologi, tidak mengakui pengakuan imam rasuli, bahkan menolak rumusan bapak-bapak gereja. Katanya itu adalah hasil dari intimidasi atau hasil dari pekerjaan setan katanya begitu ya. Ya, luar biasa ya. Ya, udah salah kaprah gitu bapak-bapak gereja. Seharusnya tidak ada penelitian. Maka ditolak ya rumusan dari bapak-bapak gereja di konsili Nicea dan konsili Kalsedon ya, tahun 25, konsili Nicea tahun 325 dan juga 318 gitu ya. Nah, itu yang dirumuskan. Nanti akan dibahas oleh Pak Jeki itu ya. Kemudian ajaran Tritunggal kerap kali ditentang bahkan ditolak oleh sejumlah kelompok tertentu seperti kaum rasionalisme, kelompok liberal dan kelompok yang bukan Kristen sampai masa kini. Kalau kelompok yang bukan Kristen itu hal yang wajar, hal yang biasa itu, yang menuduh kita menyembah 3 Allah. Ya karena kan mereka tidak punya kitab, mereka punya kitab suci, mungkin Alkitab bisa didapatkan, tapi mereka tidak dikaruniai pengertian, pemahaman oleh Allah. Selama mereka tidak menjadi bagian dari pilihan untuk diselamatkan, ya mereka tidak akan pernah memahami Allah Tritunggal seperti apapun kita mau menjelaskannya. Ya.
mau berjilid-jilid menjelaskannya, dia tidak akan pernah menerima, dia tidak akan pernah percaya kan, karena belum dikaruniakan pengertian kepadanya. Begitu ya. Jadi kau tidak usah kita terlalu lelah membuang waktu menjelaskan itu kepada orang yang tidak percaya Allah Tritunggal. Beritakan ini terutama pribadi yang kedua, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, begitu ya. Nah, karena dari situlah berangkatnya dia nanti akan dasarnya dia akan mengenal siapa Allah itu ya. Ya, percaya kepada Yesus dulu. Selama dia tidak percaya kepada Yesus, tidak mungkin memahami Allah Tritunggal. Ya, orang yang sudah percaya kepada Yesus saja mengaku percaya kepada Yesus tidak mengerti Allah Tritunggal, apalagi tidak, kan gitu ya. Nah, ya itu masih terjadi sepertinya teologi liberal. Maka saya katakan itu layar teologi itu sepertinya itu ya, YouTube layar teologi dari siapa itu tadi, siapa yang Rudy Pang, bukan Chang ya, Rudy Pang itu kayaknya itu ya, teman-teman juga banyak yang bilang itu penganut teologi liberal itu. Jarang dia menyebut Yesus Tuhan semua, Tuhan gitu. Nah itu ya. Ya, yang harusnya lebih spesifik Tuhan Yesus begitu ya. Ya mungkin dia tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan gitu ya. Oke. Ya. Jadi ini penting untuk kita pahami. Kemudian yang berikutnya, doktrin Tritunggal hingga saat ini masih menjadi pusat diskusi ya, dan juga perdebatan teologis yang sangat serius di kalangan kekristenan. Wow. Lagi setelah ada YouTuber ya, apologet gitu ya. Nah, hati-hatilah ya, selektif ya untuk memilih, menonton, mendengar, menyimak YouTube sekarang, karena apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi pengetahuan kita, dan pengetahuan kita akan mempengaruhi keyakinan dan iman kita dan langkah kehidupan kita ke depan. Salah pasti salah ke depannya. Salah observasi pasti salah interpretasi. Salah interpretasi pastikan salah aplikasinya. Ya itu. Jadi harus observasi yang tepat, maka akan interpretasi yang tepat, dan juga nanti aplikasi penerapannya pun pasti tepat gitu ya. Oke. Nah, ini. Kemudian sekarang ini kita lihat, karena perdebatan itu orang berlomba-lomba menulis buku. Ya, menulis buku. Nah, menulis buku untuk menyikapi webinar ya, seminar Logos dan Kenosis itu orang sekarang mengimbangi dengan menulis buku ya, buku. Soalnya buku yang ditulis oleh Dr. Pangeran Manurung kemarin yang ikut webinar ya, narasumber kita, beliau ketua STII Prokerto ya, dia ini buku yang terbaru ini. Kalau buku-buku yang lain cukup banyak bukunya ya. Nah, ini menulis Kristologi yang lain, identifikasi liar terhadap sosok Yesus Kristus, masalah teologis dalam 17 seminar Logos, Dr. Erastus Sabdono. Nah, ini adalah satu tindakan untuk menangkap dan menangkal ajaran seminar Logos dan Kenosis yang viral sekarang ini ya. Kemudian ada buku yang ditulis juga, ini Kristologi yang diselewengkan. Ini juga baru terbit ini 2 bulan yang nggak sampai 1 bulan, mungkin saya terima baru 2 minggu yang lalu nih. Nah, respon apologetik terhadap kurikatur teologi Erastus Sabdono. Ini ditulis oleh para dosen, bahkan ketua STT. Nah, ini banyak ya, mereka menulis ini. Yang menulis ini ada 1, 2 sampai berapa orang ini ya, ada 17 teolog yang menulis ya, semuanya ya menanggapi ajaran Erastus ya. Nah, saya lihat di daftar isi ini. Nah, itu ya. Nah, itu. Oke, dan sikap terakhir mereka menulis tanggapannya menolak ajaran Erastus yang dianggap sebagai bidat begitu ya. Oke. Nah, itu masih ada buku-buku yang lain, Bapak Ibu. Nah, itu tentu harus mengimbangi. Mereka sangat semangat dengan ajaran yang menganggap itu benar
ya menganggap itulah yang paling alkitabiah, bahkan itu punya satu keyakinan itu diilhami oleh Yahweh, diterima, ya. Dia tidak bukan mendapatkan dari satu sumber buku, katanya begitu. Ya, saya menulis itu bukan bergantung kepada buku literatur, tetapi langsung pengilhaman dari Yahweh, katanya. Bagi yang tidak banyak baca buku, ya, orang-orang awam percaya aja itu, diaminkan, bahkan disambut dengan tepuk tangan. Tapi bagi yang pernah baca buku, hanya dua kemungkinan, ya, pura-pura tidak tahu padahal tahu, kan gitu ya. Nah, ketika kita mendengar, oh ini tahu, ini Arianisme, ini Sablianisme, nah ini dari apa namanya, pengajar-pengajar yang dulu ditolak oleh bapak-bapak gereja, kan gitu ya. Nah, ternyata baru-baru ini ketahuan, ya, tapi tidak mengakui bahwa itu dikopas, copy paste dari bukunya ini, ya, The Only True God, yaitu sebuah kajian monoteisme alkitabiah. Ini penulis buku ini adalah Eric Chang, Unitarian, anti Trinitas, antri Tritunggal. Ya, barang siapa yang menyembah Yesus berarti dia terlibat dalam penyembahan berhala. Nah, di buku itu, ya. Ya itu, hati-hati buku ini. Saya sengaja beli. Ini kenapa yang nggak diterbitkan di buku di toko buku Kristen, ya? Misalnya seperti Manuel, BPK Gunung Mulia, Kalam Hidup. Ya, ini tidak diterbitkan oleh buku penerbit Kristen. Ini diterbitkan oleh umum ini, ya, umum. Ya, barangkali mungkin ditolak karena jelas-jelas dalam buku ini monolog Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai juru selamat, dan tidak setara dengan Bapa. Yesus itu hanya manusia sempurna yang layak diteladani, itu. Dan dia punya kuasa, punya kemuliaan karena hasil perjuangan. Ya, pada saat dia taat sampai mati di kayu salib, dia bangkit. Nah, itu hasil perjuangannya. Nah, di buku ini bahaya sekali. Ya, ini kita sudah seminarkan kemarin, ya. Oke, baik. Itu buku-buku yang bahaya. Itu toko apa namanya, penerbit umum itu. Ya mungkin ditolak kali dengan buku toko-toko penerbit Kristen, ya, ditolak dengan buku itu sehingga tidak diterbitkan di situ. Adalah buku bahasa Inggris. Bapak Ibu bisa lihat nanti di Google juga sudah ada PDF-nya, ya, dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia nggak ada. Oke. Nah, kemudian doktrin Allah Tritunggal didapatkan dari banyak ayat kitab suci. Ya. Nah, kalau mau belajar dari Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu kita akan banyak menemukan data dan fakta, ya, esensi dari Allah Trinitas, esensinya, tapi jangan cari istilahnya, tidak ada, ya. Kemudian sebagian ayat-ayat kitab suci menyatakan ketunggalan Allah. Nanti kita lihat, yaitu Eloah, itu menunjukkan kepada ketunggalan dari kata Eloah, ya. Kemudian juga sebagian menyatakan kejamakannya. Di Alkitab itu mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang paling banyak akan kita temukan fakta data tentang kejamakan, bukan ketunggalan, ya. Ya, ketunggalan itu hanya mungkin ratusan, ya, kata Eloah itu, tetapi kalau kata kejamakan menunjukkan kejamakan itu ribuan, hampir 2500 sekian, nanti akan ada di materinya, ya. Oke. Kemudian memahami Allah Tritunggal harus berlandaskan Alkitab. Ya, jadi belajar tentang Allah Tritunggal itu sumber primernya itu harus Alkitab. Jangan gunakan kitab suci yang lain, jangan bergantung kepada literatur. Literatur itu hanya menolong kita untuk menemukan kebenaran itu dalam Alkitab. Penuntun untuk menolong kita apa yang ada di dalam Alkitab, gitu, ya. Dan selektif juga untuk memilih buku, ya, Oke. Jadi harus belajar Alkitab. Kemudian juga iman Kristen. Nanti akan dijelaskan, ya, bedanya agama Kristen dengan agama lain. Kalau kita, ya, ngomong mengenal Allah itu diawali dengan iman dulu. Tuhan mengaruniakan iman kepada kita, dan iman itulah yang menuntun kita mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Tanpa iman tidak mungkin kita mengenal Allah, gitu, ya.
Jadi bukan pengetahuan dulu gitu. Ya, tidak, tetapi iman yang dikaruniakan Tuhan, gitu, ya. Oke, dituntun kepada pengetahuan. Baik, Bapak Ibu, ya itu hal yang penting di pendahuluan ini ya membuat kita suatu tantangan buat kita ya supaya kita terus boleh belajar tentang uh, Allah di dalam hal ini doktrin ya Tritunggal ya. Jadi ini kita perlu ya memahami dengan baik dan tidak mungkin ini hanya bisa dipahami, dimengerti hitungan satu hari 5 kali pertemuan. Saya sendiri sebagai dosen semakin banyak baca buku semakin sadar ternyata banyak yang belum diketahui, maka perlu belajar selagi masih hidup, selagi masih bisa membaca, selagi masih bisa pikiran ini dipakai oleh Tuhan gitu ya. Nah, itu belajar, tidak pernah berhenti untuk belajar begitu ya. Dan saya beda saya dengan Bapak Ibu tentunya ya hanya dulu bedanya duluan belajar gitu ya. Itu aja, duluan belajar gitu. Bahkan mungkin ada yang sudah belajar lebih dari saya kan gitu ya. Nah, itu jadi tidak ada sesuatu yang perlu disombongkan ya. Ya seperti di layar teologi itu merasa dia orang paling pintar loh, orang paling cerdas hampir tertawa itu mentertawain Esra Soru, mentertawakan Murialdi Yanto Matalu, mentertawakan Pangeran Manurung. Wah, dia bilang mereka itu adalah pengajar-pengajar bidat yang berina palsu, kebohongan katanya begitu. Padahal kalau sudah diikuti ajarannya nggak sebanding lah ya. Ya jauh ya, bahkan tidak bisa dibandingkan gitu ya. Tidak ada boleh dibandingkan. Kalau dibandingkan berarti ada yang terbaik darinya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Oke. Kita lanjutkan, saya pikir belum ada pertanyaan. Nanti kalau sudah selesai menyampaikan di pengantar ini baru kita masuk mungkin diskusi. Belum materi ya. Nah, Bapak Ibu perlu saya sampaikan, dalam mempelajari Allah Tritunggal itu tadi dikatakan tidak mudah. Ya, tidak mudah. Artinya ada kesulitan. Ada kesulitan, itu udah pasti. Ya, ada kesulitan. Nah, bukan berarti kalau ada kesulitan kita tidak mampu memahami lalu tidak meyakini gitu ya. Tidak demikian. Ya. Misalnya apa yang dikatakan oleh Lorraine Bettner ya. Lorraine Bettner bilang apa ini? Ya. Ya bilang apa? Ketika kita memandang Allah Tritunggal, kita ini merasa seperti orang memandang langsung matahari di tengah hari. Pernah nggak Bapak Ibu ya memandang matahari di tengah hari? Sekarang ini lagi musim panas ini, tidak tahu kalau di tempatnya Ibu Palentri hujan kali ya. Ya, kalau di Jakarta ini panasnya luar biasa. Ya, pagi biasanya setengah jam 5 itu masih gelap, sekarang jam 5 udah terang benderang. Begitu ya. Saya biasanya olahraga kan jam 5 itu udah terang banget. Nah, ini jam 4 juga masih panas, Pak. Jam 4 sore udah panas, masih panas tuh, biasanya udah sejuk itu. Luar biasa. Lagi di tengah hari. Ya, di tengah hari kita memandang matahari dengan mata telanjang. Ya, jangan pakai helm gitu ya. Nah, langsung apa yang akan terjadi? Ya, kemungkinan hitungan menit kali ya, nggak usah hitungan jam. Ya, mata kita akan rusak gitu ya. Jadi nggak mampu kita memandang matahari di tengah hari. Nggak mampu. Nah, ini diupamayakan oleh Lorraine ini mengatakan demikian. Seperti itulah kita ketika kita memandang kepada Allah, mau coba belajar tentang Allah Tritunggal. Tidak mungkin kita bisa mengenal dengan sempurna. Kita punya keterbatasan, ciptaan yang terbatas, kita coba memahami pencipta yang tidak terbatas itu. Itu ya. Makanya Tuhan tambahkan kepada kita iman, ya, iman. Nanti akan kita lihat tuh. Ya. Nah, kesulitan yang pertama dalam mempelajari Allah Tritunggal. Ya, kalau dikatakan kesulitan ya jangan langsung mundur ya, gitu ya. Itu kita semakin semangat, ya. Yang pertama, karena kita sedang berbicara tentang Sang Pencipta yang kekal dan tak terbatas. Wow. Ya. Ini kita sedang belajar dengan Allah Sang Pencipta. Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Ya, dia tidak disebabkan oleh apapun. Dia memiliki sifat yang kekal. Dia tidak terbatas. Kita ini terbatas. Makanya kadang-kala orang buat satu ilustrasi tentang Allah Tritunggal suka keliru ya.
Pelurunya apa? Seperti Bapak di dalam rumah, Bapak nanti di gereja, Bapak nanti di tempat pekerjaan. Kan dia juga katanya. Tapi coba, ya, kalau Bapak Bapak yang di rumah, dia keluar pergi ke gereja, masih ada di rumah nggak dia? Ya nggak ada. Kalau misalnya Bapak pergi kerja, masih ada di rumah, di gereja nggak? Ya nggak ada. Nah, itu terbatas. Jadi nggak bisa gunakan demikian. Tapi hamba Tuhan masih sering menggunakan demikian. Ya? Nah, presiden ya, dia di istana presiden. Nanti kalau masuk ke rumahnya panggil Bapak, gitu kan? Kalau dia dapat pekerjaan usaha, nanti pengusaha dan yang dia terbatas. Dia hanya bisa di satu tempat, ya, situasi tempat, dan tidak bisa di tempat yang berbeda, hadir di tempat yang berbeda dengan bersamaan, nggak bisa. Ya, itulah keterbatasan manusia, ya. Tapi Allah nggak terbatas, Bapak Ibu, ya. Oke, coba kita lihat pengakuan dari Ayub, ya. Nah, tentang Allah itu. Bisa bantu saya barangkali ya Ibu Palentri ya untuk membaca ayat Alkitab ini, silakan. Yang di layar juga boleh, silakan. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Ya, ini satu pertanyaan dari Ayub ya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Kalau ini kita jawab, dapat nggak? Nggak bisa. Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, nggak bisa. Ya, tidak mungkin kita mampu. Ya, tidak mungkin mampu. Ya, apakah kita bisa mengetahui dia dengan sempurna? Tidak mungkin. Artinya kita harus sadar dengan keterbatasan kita. Berarti kalau sudah sadar dengan keterbatasan kita, nah ini artinya kita harus mengharapkan bimbingan, pertolongan Tuhan, ketergantungan kepada Tuhan yang tidak terbatas, untuk kita boleh mengerti, memahami, ya, memahami Dia. Oke. Lanjut, mungkin baca lagi Ayub 36 ayat 26. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Wow. Siapa yang bisa mencapai pengetahuan Allah? Tidak ada. Siapa yang bisa tahu? Dia, tahun itu kan tidak berlaku bagi Tuhan, ya. Sebelum ada dunia tidak ada tahun. Ya. Jadi tidak ada jam, waktu. Jadi tahun, waktu itu tidak berlaku bagi Tuhan. Itu ada pada kita. Jadi kapan ada waktu? Yaitu setelah ada dunia baru ada waktu, kan gitu. 24 jam gitu, ya. Waktu sebelum ada dunia ini tidak ada itu. Padahal Allah sudah ada. Ya. Ya, jadi tidak bisa diselami. Ya, tidak bisa diselidiki. Tidak mungkin, ya. Oke. Baik. Lanjutkan lagi ayat 37, ayat 37 ayat 22 sampai 23a. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Iya. Ini saya yang kasih tulisan biru itu, ya. Nah, tidak dapat kita pahami. Wow, dahsyatnya Tuhan, ya. Ya, itu luar biasa. Keagungan yang dahsyat, kemahakuasaannya tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaannya, keadilannya, tidak ada yang seperti Dia. Ya, tidak ada, ya, di dunia ini. Nah, oke. Baik. Nah, apa yang dikatakan oleh juga Niptrik dan Bolan, ya. Dikatakan begini, dalam hal kesulitan mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Apabila kita mau berbicara tentang soal ketritunggalan, maka haruslah terlebih dahulu kita insaf. Manusia harus insaf bahwa kita berbicara tentang Allah yang hidup, bukan sesuatu pengertian atau soal yang lain. Artinya tidak ada sesuatu yang sama seperti Dia, tidak ada sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dia. Tidak ada, maka kita insaf hal itu, kita harus sadar hal itu.
Ya. Nah, kalau kita sudah insaf, berarti benar-benar ketergantungan kita untuk memahami siapa Tuhan, siapa Allah adalah Tuhan sendiri. Selama Tuhan tidak berkarya memberikan pengertian, pemahaman kepada kita, tidak akan pernah mengerti siapa Tuhan. Ya. Yang lebih dahulu mencari manusia siapa? Bukan manusia mencari Allah. Allah lah yang mencari manusia. Ya kan? Ada orang yang mengatakan begini, sebenarnya Allah itu bersyukur ya ada manusia katanya. Jadi Allah harus bersyukur, Allah harus bahagia ya adanya manusia. Mengapa? Kalau nggak ada manusia siapa yang menyembahnya katanya begitu. Ini akibat dari pengetahuan yang kurang ini. Jadi seolah-olah Allah itu bahagia karena kita. Jadi Allah bersyukur karena ada manusia. Apa demikian gitu? Wow, luar biasa ya. Tanpa kita Allah itu sudah bahagia. Ya. Dan kita yang bersyukur kepada Allah, bukan Allah yang bersyukur kepada kita. Terima kasih Pak Ian Satar katanya. Terima kasih Pak Octavianus ya sudah menyembahku kan itu ya. Ya karena kalian tidak ada yang menyembahku kan gitu. Salah, keliru, tidak ada ya kan. Sebelum dunia diciptakan, manusia diciptakan dan segala isinya sudah ada yang menyembah Allah. Siapa? Malaikat di sorga. Ya kan? Ya, nah kita kalau belajar angelologi, kapan malaikat dicipta? Kapan malaikat dicipta? Nah, ya. Ya, orang mengatakan ya dicipta itu pada saat di salah satu hari pertama sampai hari ke-6. Tapi kalau kita lihat di situ nggak ada itu ya. Ya, nggak ada. Ya. Nah, lalu tidak ada secara terang-terangan yang memberitahukan bahwa malaikat itu diciptakan pada saat dunia diciptakan. Lalu dari kapan malaikat diciptakan? Lebih banyak orang meyakini malaikat diciptakan itu sebelum dunia diciptakan. Dia sudah ada di sorga diciptakan oleh Allah lebih dahulu, ya. Nah, ya. Nah, itu lebih memahami itu nanti di angelologi. Tentu dia dulu tidak mendapatkan mata kuliah itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh nitrik ya dan Bauland ini. Oke. Kemudian kesulitan yang kedua. Ya, kesulitan yang kedua karena kita sedang berbicara tentang realitas suprarasional. Nah, kita ini manusia ya ada yang sifatnya apa yang masuk akal rasio baru percaya, tapi yang tidak masuk dalam rasio manusia dia nggak percaya, ya kan? Nah, kalau kita belajar tentang Allah bukan hanya rasional tapi suprarasional, berarti di atas dari semua makhluk di dunia ini, di atas semua yang mengaku cerdas, pinter. Biasanya orang-orang yang merasa pintar, cerdas, dia melupakan Allah, itu nggak lama itu umurnya itu, ya nggak lama dia, ya kalau nggak stroke lah, kecelakaan lah, matilah, ya kan? Seperti kapal Titanic itu ya, yang membuat kapal Titanic kita katakan Allah pun tidak mungkin bisa menenggelamkan perahu ini ya, apa kapal ini ditenggelamkan langsung, ya kan? Ada 2 anak remaja diingatkan oleh mamanya, nah nanti kalian hati-hati di jalan ya dengan teman-temanmu, selalu sertai Tuhan ya di dalam perjalanan kalian ya. Mah nanti kita taruh itu Tuhan di bagasi katanya ya ngeri ya, katanya Tuhan kita taruh di bagasi nanti mah, katanya begitu. Ini kan pelecehan, penghinaan. Apa yang terjadi? Gak lama kemudian setelah mereka melaju, tabrakan itu mobilnya ya, bagian belakang utuh, bagian depan hancur-hancuran, dan mereka pun hancur juga, mati juga, tewas begitu. Makanya hati-hati. Termasuk siapa itu pemain gitar terkenal di Inggris itu kan, ya saya lebih terkenal daripada Tuhan katanya begitu. Apa yang terjadi? Stroke, mati gitu ya. Nah, hati-hati ya. Coba itu yang baru-baru ini siapa itu, yang Yonatan Tan atau siapa yang belakangan ini yang ya mau coba ya apa namanya ya taruh Alkitab di pantatnya gitu ya. Apakah saya akan sakit, apakah saya nanti mati dihukum? Nah, ternyata apa terjadi kan? Stroke gitu ya. Di akhir kehidupannya dia pikir
di agama barunya akan diperhatikan, penuh dengan kasih sayang, ternyata dijauhi. Dia marah betul, akhirnya dipanggil lagi pendeta untuk mendoakannya sebelum dia meninggal kan. Tuh, luar biasa. Jadi hati-hati untuk berbicara tentang Tuhan yang suprarasional. Seperti John Luke mengatakan apa? Ada 3 di dunia ini. Pertama suprarasional, yang kedua rasional, kontrarasional. Artinya apa? Kalau suprarasional itu tidak ada pada manusia, hanya ada makhluk lain, yaitu pada Allah, ya. Yang kadang-kala manusia tidak mengerti, tidak tahu hal itu, kan gitu ya. Bahkan tidak percaya hal itu, ya. Kemudian manusia sifatnya rasional. Apa yang masuk rasional? Yesus berjalan di atas air. Yesus memberikan 5.000 orang laki-laki makan, nggak masuk rasio. Dengan apa itu? 2 roti, berapa roti Ibu Palentrin guru sekolah minggu? 5 roti atau 2 roti? Ya. 5 Bapak. Ya, 5 roti 2 ikan dengan memberikan kepada 5.000 ya orang laki-laki makan. Nah, itu nggak masuk rasio, katanya teologi liberal. Itu sebenarnya bukan mujizat, katanya begitu. Itu yang terjadi adalah ya kebiasaan dari orang-orang Yahudi, kalau mereka pergi selalu membawa bekal, ya bekal makan di tempat masing-masing, membawa semuanya itu. Nah, jadi ketika Tuhan meminta melalui muridnya, akhirnya didapatkan dari anak kecil 5 roti 2 ikan. Nah, anak kecil ini menjadi teladan, ya menjadi teladan. Nah, karena anak kecil aja ngasih, malu dong orang-orang dewasa itu yang sudah bapak-bapak ibu-ibu itu. Akhirnya mereka keluarkan, semua masing-masing keluarkan, dikumpulkan jadi banyak. Setelah dikumpulkan jadi banyak, baru dibagi-bagi. Nah, ternyata sisa lagi begitu. Itu liberal, tidak percaya. Itu nggak masuk rasio kalau itu. Masa hanya 5 roti 2 ikan bisa makan 5.000, ya kan? Nah, buat orang Batak aja kurang itu, ya kan? Orang Manado apalagi kan misalnya kan, kurang itu. Nah itu sangat kurang. Nah, ya karena kita jago makan. Saya ini juga dulu jago makan, sampai sekarang sih sudah kurangin loh, Bu, ya. Nah, itu tidak pernah bisa dilupakan itu tanggo-tanggo itu ya, di Lapo itu kan. Nah, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi ya. Nah itu. Jadi kemudian kontrarasional, jadi bertentangan dengan rasio. Kalau bertentangan dengan rasio itu tidak diterima oleh manusia. Semua hanya terima yang masuk akal. Berjalan di atas air, oh itu fata morgana, itu hanya suatu keindahan dalam Alkitab. Bagaimana manusia bisa berjalan di atas air? Ya itu, jadi nggak percaya. Yesus berjalan di atas air, kemudian Petrus juga berjalan di atas air, itu nggak percaya itu. Itu suatu menambah keindahan, ya supaya lebih kelihatannya Alkitab itu lebih menarik kan gitu ya. Nah itu. Nah, coba kita berjalan di siapa yang punya dekat dengan pantai? Pak Octavianus dekat dengan pantai enggak, Pak? Dekat enggak? Pak Octavianus dekat enggak dengan pantai? Berjalan dulu, Pak, di atas air bisa enggak, Pak? Tidak bisa, Pak. Enggak bisa, pasti tenggelam kan? Nah itu. Iya. Pasti tenggelam itu. Terlalu banyak kan. Nah ini, maka berkatakan itu bertentangan dengan rasio, maka ditolak gitu ya. Nah, baik. Lanjut, kesulitan yang ketiga dalam memahami Allah Tritunggal, pelajaran Tritunggal itu adalah karena kita sedang berbicara tentang Ia yang tidak seperti apa-apa. Ya, artinya tidak ada yang lain seperti Tuhan dan tidak bisa dibandingkan apapun benda, makhluk, tanaman, tumbuhan di dunia ini. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuhan. Ya. Kalau perbandingan antara satu dengan satu secara fisik, secara material itu ada. Di rumahnya Ibu Palentrin ada televisi berapa in? Bukan berarti karena ini mau lihat pajak ini, bukan. Ada berapa in dan mereknya apa? Katakanlah mereknya mungkin apa itu? Mereknya Polytron gitu atau Toshiba gitu. Apa mereknya apa? Polytron Bapak. Polytron ya, bisa saya tebak ya. Ya, Polytron. Apakah Polytron ukuran seperti itu hanya ada di tempatnya Ibu Polentri?
tidak ada di tempat lain juga. Iya, pasti ada di tempat lain. Ya, nah pasti entah itu sopa, entah itu apa saja, pasti ada di tempat lain. Nggak mungkin memproduksi hanya satu gitu. Ya rugi lah dia kan gitu. Nah, kalau itu bisa cari persamaannya, ya persamaannya. Jadi politron tadi cari persamaannya ada. Segala benda apapun di dunia ini persamaannya pasti ada. Tetapi Tuhan ada nggak persamaannya? Nggak ada. Ya tidak ada persamaannya. Ini yang dikatakan oleh Stephen Tong. Stephen Tong berkata demikian. Ya, biasanya kita mengerti sesuatu karena sesuatu itu mempunyai persamaan dengan sesuatu yang lain, sehingga melalui persamaan itu kita bisa menemukan analoginya karena ada persamaan. Itu tadi yang disebutkan tadi. Ya, benda, tumbuh-tumbuhan, jenis apapun yang ada di dunia ini yang sifatnya benda atau makhluk pasti ada persamaannya. Ya, pasti ada persamaannya. Ya, nah. Ya, jadi bisa dibandingkan gitu ya, dibandingkan. Oh, ini dia sama-sama televisi, ini lebih besar, merek yang sama tapi ini lebih besar, yang di sana lebih kecil gitu. Makanya ibu-ibu rumah tangga kadang-kala ya marah kepada suaminya, dituntut kepada suaminya, TV kita ini terlalu kecil, udah jadul ini, ketinggalan zaman. Ya, belilah ya yang lebih besar seperti punya tetangga begitu ya. Jadi tokannya tetangga gitu, nggak mau bersaing gitu ya. Tapi Bu Paletrin bukan begitu ya, teman-teman yang lain bukan begitu ya. Nah itu. Nah, kembali kepada gini. Jadi tidak ada yang bisa disamakan dengan Allah ya di dunia ini. Lagi juga Stephen Tong bilang apa? Tetapi dalam kita mengerti Allah, tidak ada pembandingnya. Wow. Tidak ada persamaannya. Sehingga tidak bisa dimengerti dengan rasio sepenuhnya. Jadi jangan percaya kepada Allah karena masuk rasiomu, rasio kita. Aku akan percaya kepada dia, ya. Kalau apa? Kalau dia saya berdoa, permohonan saya dikabulkan, baru saya percaya kepada dia bahwa dia adalah Tuhan, gitu kan? Nah itu ya. Nah kalau saya berdoa kepada Tuhan yang belum punya jodoh, nah kalau saya berdoa diberikan jodoh, nah baru saya percaya bahwa dia adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, kan gitu. Tidak bisa seperti itu, ya, tidak bisa, ya kan? Nah itu. Nah ini seringkali banyak hal yang tidak mengerti tentang Tuhan, tapi itulah yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, ya. Oke, baik. Jadi itulah 3 kesulitan kita dalam memahami Allah Tritunggal. Kita harus sadar hal itu, ya. Harus menyadari dan insaf hal itu. Nah kalau kita sudah sadar atau insaf, maka bagaimana sikap kita? Ya, bagaimana sikap kita dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal? Ini penting sekali. Harus berbeda dengan sikap orang yang tidak percaya. Harus berbeda dengan sikap anti Tritunggal, anti Trinitas. Ya. Yang pertama, sikap kita dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal, yaitu penghargaan yang tertinggi terhadap kemisteriusan dan keunikan Allah. Allah itu misterius, rahasia, dia unik, ya sangat unik malah, ya. Tidak satu pun manusia di dunia ini dapat mengenal Allah tanpa Allah yang menyatakan dirinya. Tidak satu pun yang bisa mengenal siapa Tuhan kalau bukan Tuhan yang keluar dari persembunyiannya, yang misteri tadinya bagi manusia. Dia menyatakan dirinya. Makanya saya tadi sudah awali, kalau mau mengenal Allah dengan benar, kalau kita mau mengetahui siapa Allah yang benar, yaitu kenallah Yesus. Itu. Selama orang tidak mengenal Yesus, siapapun dia tidak akan pernah mengenal siapa Allah. Gitu. Ya, karena puncaknya sudah dinyatakan di dalam kehadiran Yesus sebagai manusia tengah-tengah dunia ini. Ya. Bapa tidak pernah menjadi manusia, Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia. Yang pernah satu-satunya manusia hanya Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah. Ya, anak Allah. Ya, dan dia bukan berasal dari dunia ini, dia berasal dari sorga, menjadi manusia di dunia ini, ya. Oke, dengan membatasi dirinya, ya, selama ada di dunia. Oke, baik. Kita coba apa dikatakan di sini, ya, oleh Mikhail, ya. De Milinos, ya, Milinos katakan apa?
Nah, kita akan dapat menjunjung Allah lebih tinggi jika kita mengetahui bahwa Allah itu tak dapat dimengerti dan berada di luar jangkauan kita. Wow, itu dia. Ya. Kalau kita mau supaya kita dapat menjunjung tinggi Allah itu, yang Allah yang tinggi itu, kita harus mengetahui bahwa Allah itu tidak dapat dimengerti, ya, dan berada di luar jangkauan kita. Tidak mungkin kita jangkau dengan pikiran kita. Ya, tidak mungkin, ya. Ini terbatas ini pikiran ini. Sedikit ada persoalan masalah aja udah stres dia kan. Sudah kehilangan nafsu makan. Kalau udah nafsu makan terganggu pencernaan, akhirnya emah. Kalau udah emah ya udah sakit ya kan. Itu kata awalnya dari pikiran. Ya, itu. Terbatas gitu ya. Yang terbatas itu ya. Tidak mungkin dengan kejangkauan yang terbatas itu kita bisa menjangkau Allah yang tidak bisa Allah yaitu ya yang tidak bisa dimengerti dengan pikiran manusia. Ya. Itu sikap yang pertama. Ya, sikap yang pertama. Lalu sikap yang kedua adalah iman itu harus mendahului pengertian. Ini yang saya bilang tadi. Jangan mengerti dulu baru beriman. Ya. Nah, kalau kita mengerti dulu baru beriman, itu tadi akhirnya yang digunakan rasio dan rasio rasional dengan kontra rasio, bertentangan dengan rasio. Ya. Jadi kita bersyukur kita dikaruniakan iman, maka kita percaya kepada Trinitas, percaya kepada Allah Tritunggal. Itu karena apa? Karena pekerjaan Allah sendiri. Kalau ada orang Kristen menolak Allah Tritunggal, aduh, ya tahu Roh Kudus yang mana itu ya? Nah, tidak percaya ya, itu hak mereka lah ya. Jadi seperti dikatakan oleh Awe Tozer ini, Tozer katakan apa? Seandainya kami berdiam diri, maka batu-batu akan berseru. Namun apabila kami harus berbicara, apa yang harus kami katakan? Ajarlah kami untuk mengetahui apa yang belum kami ketahui. Karena tidak ada, bukan supaya kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini maksudnya apa? Ya, maksudnya apa di sini? Bukan mengetahui dulu baru kita percaya. Tapi percaya dulu baru kita mengetahui. Dituntun kepada pengetahuan. Gitu ya. Nah, jadi bukan karena kita tahu baru kita percaya. Sebelum kita tahu, kita sudah percaya. Karena kepercayaan itu siapa yang melakukan itu, mengaruniakan itu? Adalah Allah itu sendiri. Makanya dikaruniakan kepada kita iman. Ya, iman. Ya, iman untuk mempercayai Allah. Iman untuk mempercayai siapa Yesus. Iman untuk mempercayai itu Roh Kudus. Dikaruniakan iman. Ya. Oke. Jadi jangan pengetahuan itu yang buat kita baru percaya, tidak. Tidak demikian. Kita sudah dikaruniakan percaya dulu. Itu pun karena anugerah, ya anugerah, ya anugerah. Makanya ada yang viral yang mengajarkan itu anugerah itu tidak mengubah hidupmu, katanya begitu. Justru didahului pertama kali karena anugerah, maka terjadilah perubahan berikutnya. Ya. Ya, perubahan itu apa? Tadinya kita anaknya setan, sekarang menjadi anaknya Allah. Ya. Tadinya ini kita hidup dengan cara dunia, ya seperti hidup orang dunia, tapi kita itu sudah mengenal Allah, kita sekarang hidupnya seperti hidup orang-orang warga surgawi, gitu kan gitu ya. Nah, warga surgawi itu damai, sukacita, ya mengampuni, mengasihi, hingga damai kan begitu ya. Nah itu. Oke, nah ini yang sikap kita kedua. Jadi harus iman dulu mendahului, baru pengertian. Ya, pengertian. Oke. Masih dengan iman mendahului pengertian dikatakan oleh Anselmus. Anselmus bilang apa? Ya, Anselmus bilang ini. Aku percaya supaya aku mengerti, bukan aku mengerti supaya aku percaya. Wow. Ya, ini luar biasa. Aku percaya supaya aku mengerti. Jadi didahulukan dulu kita percaya baru kita mengerti. Ya, bukan aku mengerti baru percaya. Kan banyak orang itu baru mengerti dulu baru percaya, melihat dulu baru percaya. Salah satunya Thomas. Ya, yaitu Thomas itu. Aku percaya kalau saya sudah melihat bekas paku di tangannya, kan gitu ya. Maka Yesus mengatakan,
berbahagialah mereka sekalipun tidak mereka melihat namun percaya. Jadi orang yang lebih berbahagia itu adalah mereka yang belum melihat tapi percaya. Tapi bagi dunia itu ditertawain, belum melihat bagaimana percaya. Nah, iman ini dikatakan oleh Ibrani dalam kitab Ibrani ya. Nah, ya dikatakan apa? Iman itu adalah dasar segala sesuatu yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Siapa yang tidak kelihatan? Allah itu tidak kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan itu karena dia roh, maka kita percaya. Angin tidak kelihatan. Tapi tidak bisa ditiadakan angin karena tidak kelihatan. Ya, angin itu nyata ada. Ya, kita percaya karena kita rasakan. Betul kan? Nah, begitu ya. Oke, nah ini luar biasa. Oke, itu beberapa pengantar yang perlu sampaikan. Tadi adalah sikap kita untuk memahami Allah Tritunggal ya, bagaimana kita memahami Allah Tritunggal. Jadi sejenak kita istirahat 10 menit lalu atau sambil menunggu mungkin ada diskusi pertanyaan sebelum kita lanjutkan pengertian istilah Tritunggal ya. Dari mana asal usul istilah Tritunggal? Apakah itu ada dalam kitab? Tentu tidak ada. Ada orang tertentu yang mengatakan kalau tidak ada istilah Tritunggal dalam Alkitab, enggak jangan gunakan. Ya itu tidak alkitabiah katanya begitu ya. Apakah benar demikian? Baik. Istirahat dulu sebentar, saya pun perlu juga minum ya, Ibu. Kita tutup sampai ini dulu. Saya stop dulu baru kita lanjutkan nanti.